Shalom, selamat pagi masyarakat iman yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersama-sama akan menjalani hidup yang Tuhan karuniakan di hari ini dengan beribadah. Beribadah bukan cuma hari Minggu, bukan cuma di depan kalau saat teduh kita atau ketika berdoa di kamar, tapi beribadah juga melalui tindakan dan perbuatan kita hari demi hari. Mari bersama-sama kita awali perenungan hari ini dengan memujikan PKJ 264. PKJ 264, apalah arti ibadahmu? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh? Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada tulus dan syukur? Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah bersamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami percaya bahwa ibadah yang sejati itu adalah ibadah yang berasal dari hati dan bukan hanya di hari Minggu, tapi dalam pengalaman hidup kami sehari. Kami serahkan, biarlah hari ini juga kami beribadah melalui sikap dan tindakan kami serahkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama-sama kita membuka firman Tuhan dari Mazmur 81. Mazmur 81. Mazmur 81 ayat 9 sampai 17. Mazmur 81 9 sampai 17, Alkitab fisik, Alkitab handphone. Mazmur 81 ayat 8 sampai 16. Mazmur 81 9 sampai 17, Alkitab fisik, handphone 8 sampai 16. Dengarkanlah sabda Tuhan. Dengarlah hai umatku, aku hendak memberi peringatan kepadamu, hai Israel, jika engkau mau mendengarkan aku. Janganlah ada di antaramu Allah lain, dan janganlah engkau menyembah kepada Allah asing. Akulah Tuhan Allahmu yang menuntun engkau keluar dari tanah Mesir. Bukalah mulutmu lebar-lebar, maka aku akan membuatnya penuh. Tetapi umatku tidak mendengarkan suaraku, dan Israel tidak suka kepadaku. Sebab itu aku membiarkan mereka dalam kedagilan hatinya, biarlah mereka berjalan mengikuti rencananya sendiri. Sekiranya umatku mendengarkan aku, sekiranya Israel hidup menurut jalan yang kutunjukkan, seketika itu juga musuh mereka aku tundukkan, dan terhadap para lawan mereka aku balikan tanganku. Orang-orang yang membenci Tuhan akan tunduk menjilat kepadanya, dan itulah nasib mereka untuk selama-lamanya. Tetapi umatku akan kuberi makan gandum yang terbaik, dan dengan madu dari gunung batu aku akan mengenyangkannya. Bapak saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mendengarkan adalah sebuah bagian yang penting dalam kehidupan anak-anak Tuhan. Orang yang mau bertumbuh secara iman dan rohani itu harus banyak mendengarkan. Walaupun dalam dunia ini kayaknya tidak semua orang bisa mendengarkan dengan baik. Telinganya dibuka, tapi yang didengarkan masuk kiri keluar kanan gitu. Dan seringkali orang selalu berharap apa yang dia sampaikan didengarkan tanpa mendengarkan orang lain. Nah, demikian pula Bapak Ibu Saudara, iman juga dapat disesatkan juga melalui pendengaran. Jadi ketika kita hanya mendengarkan apa yang kita mau dengar, mendengarkan apa yang kita pikir enak, nyaman, dan kita tidak mau menerima teguran, tidak mau mendengarkan orang lain, maka kita akan dibimbing ke jalan yang tidak tepat. Kalau kita mau menuju jalan yang benar adalah sikap hati, bagaimana kita mendengarkan semuanya gitu ya, dan terutama khususnya hal-hal yang baik dan benar. Dan itu butuh hikmat betul untuk bisa membedakan mana yang baik dan mana yang kurang baik. Karena bagi kita bisa apa yang kita anggap baik, buat Tuhan nggak baik. Nah, Bapak Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di Mazmur ini menyerukan bangsa Israel juga untuk mendengarkan sabda Allah. Mendengarkan adalah fondasi bagi umat Israel untuk masuk dalam ketetapan Allah dan syarat untuk dapat menghayati perjanjian antara Allah dan umatnya.
Nah, dalam sejarah Israel, perjanjian Allah dengan umatnya diawali dengan perintah untuk mendengarkan. Dan masalahnya jadi kenyataan itu di sepanjang sejarah Israel berulang-ulang kali tidak mau mendengarkan suara Allah. Dan dengan sengaja umat itu menulikan hati dan telinganya. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam bacaan ini terlihat bahwa kasih setia Tuhan senantiasa memanggil orang Israel dan untuk mendengarkan perintahnya, walaupun sebenarnya orang Israel itu sudah kadang-kadang nggak mau dengerin gitu, dan bukan kadang-kadang, sering bahkan. Sehingga seruan Allah memperlihatkan kepedulian dan kecintaan Allah kepada umat. Ia tidak menginginkan umatnya terus-menerus jatuh dalam perbuatan dosa semakin dalam, dan tindakan Allah terlihat bahwa di sana ada upaya untuk merangkul si pembangkang Israel ini. Allah dalam kemarahannya menarik pemeliharaan dan anugerahnya. Jadi untuk sebagai bentuk ganjaran ataupun hukuman kepada umat, supaya umat ada yang bertobat, jadi ditarik dulu pemeliharaan dan anugerahnya. Sehingga ketika dia udah bingung, udah panik, loh kok saya kalah, saya gagal, kok bangsa saya hancur, baru akhirnya pulang. Manusia itu sering menutup pintu dan hati dan telinga juga mendengarkan kebenaran Allah. Jika terang Allah dengan sengaja dipadamkan, maka yang tersisa hanya ego diri saja. Keegoisan ini membuat hidup orang makin terpuruk dalam perbuatan jahatnya. Sehingga mari sama-sama kita pulih, diawali dengan pertobatan telinga dan hati kita. Semoga hari ini kita tidak sesat, tidak salah jalan. Jangan dengarkan apa kata diri sendiri, tapi apa kata Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih melalui firman-Mu hari ini. Ajarkan kami membuka hati, pikiran, dan terutama telinga kami untuk betul-betul mendengarkan suara Tuhan dan apa yang Tuhan mau dari hidup kami. Kami serahkan agar hari ini kami berjalan dalam rencana-Mu. Dalam nama-Mu kami berdoa. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Tetap bersemangat.